Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian semata milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat yang tidak hanya banyak, tidak bisa kita hitung-hitung. Bukan saja banyak, tapi tidak pernah berhenti. Bayangkan kalau nikmat Allah Subhanahu wa taala berhenti sepersekian detik saja, maka kita sudah pasti akan binasa. Kita pasti akan binasa. Nah, nikmat itu menuntut kesyukuran dari kita. Sebab setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, hak-hak hamba terhadap sesama hamba, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa di antara jalan menuju ke surga itu adalah dengan cara menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, baru menempuh satu jalan, belum duduk belajarnya, baru menempuh satu jalan, dan dia dengan jalan itu dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya satu jalan menuju ke surga. Jadi kalau mau masuk surga, senantiasalah menuntut ilmu. Matilah di atas sebagai keadaan sebagai penuntut ilmu. Tidak mesti jadi orang alim, tidak mesti jadi ulama, jadilah penuntut ilmu. Maka kita mati di atas salah satu jalan di antara jalan-jalan yang paling bisa menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk mendapatkan doanya para malaikat, nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan cara duduk di majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin saya sering kita dengarkan hadisnya. Di pertemuan yang beberapa mungkin sudah sempat disampaikan. Kita sekadar mengingatkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, sekelompok orang, bahkan satu orang sekalipun, ada satu orang yang mengajar, satu orang yang mendengar, itu sudah disebut kaum. Tidak mesti banyak. Duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni di masjid. Jadi asal pengajian itu di masjid, bukan berarti yang lain tidak boleh. Boleh saja di warkop, di pasar, atau di mana pun, di sekolah, di mana pun, tapi asalnya di masjid. Sebab dikatakan Baitullah itu adalah masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah, atau yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Jadi kalau kita merasa gundah, Pak, ada masalah, tak? Ada dua cara yang paling ampuh untuk mengusir kegundahan itu, kegalauan itu. Ada masalah, tak? Ada dua cara yang paling ampuh. Yang satu dengan menegakkan sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ada masalah tak sholat? Insyaallah hilang. Ada masalah tak? Datang ke majelis ilmu. Karena di majelis ilmu turun ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffafhumul malaikah, dinaungi dengan sayap-sayap malaikat.
Cuma kita tidak lihat Pak, di majelis ilmu itu banyak malaikat yang hadir. Cuma kita tidak lihat. Karena kalau kita lihat kemungkinan kita lari. Kenapa lari? Sebab malaikat itu makhluk yang sangat perkasa. Jibril saja alaihissalam, kalau istilahnya kita penggawanya para malaikat, bosnya para malaikat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 600 sayap. Baru satu sayapnya menutup timur dan barat, baru satu. Ini 600. Wa dzakarahumullahu biman inda, dan Allah Subhanahu wa taala sebut kita di sisi malaikatul muqarrabin. Jadi kita insyaallah taala kalau kita ikhlas datang di majelis ilmu, nama kita sedang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatul muqarrabin. Bukan sekedar malaikat biasa, malaikatul muqarrabin, malaikat yang didekatkan, malaikat pemikul arsy. Jadi kalau mau dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ini. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tema yang diberikan atau yang saya sampaikan ke panitia, kita akan bicara tentang kisah. Kita akan mengambil petikan-petikan hikmah dari kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah satu manusia paling luar biasa yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Salah satu makhluk yang terhebat yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yakni Khalilur Rahman. Ini gelaran beliau. Yang digelari Khalilur Rahman itu cuma dua, Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga digelari dengan nama, dengan gelar Imamul Muwahhidin, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Sebab diantara doanya yang disebutkan di dalam surah Ibrahim, wajnubni wa bani an na'budal asnam, jauhkan saya ya Allah dan keturunanku dari berhala. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi yang merasa aman dari kesyirikan dibanding Nabi Ibrahim. Beliau juga dikenal dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Sebab seluruh nabi yang datang setelah beliau itu dari keturunan beliau. Nabi Ibrahim punya berapa orang anak? Cuma dua. Nabi Ismail yang tertua, kemudian Nabi Ishak yang kedua. Nabi Ismail lahir dari Hajar, Nabi Ishak lahir dari Sarah radhiyallahu ta'ala. Seluruh nabi setelah beliau datang dari jalur beliau adalah keturunan beliau, makanya digelari bapaknya para nabi. Dan seluruh nabi itu datang dari jalurnya Nabi Ishak kecuali satu. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu datang dari jalurnya Nabi Ishak kecuali satu. Cuma satu yang datang dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang Yahudi menolak dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan karena mereka tidak tahu bahwa itu nabi yang benar, tidak. Ini diantara hikmah yang pertama. Jadi orang-orang Yahudi itu, Pak, ketika mereka di Madinah itu kan mereka selalu berperang dengan kaum Ansor. Dan setiap kali mereka dikalahkan, mereka mengatakan tunggu mi. Tidak lama lagi datang, kalau bahasa kita ya, tunggu mi. Tidak lama lagi datang Nabi akhir zaman, Nabi yang termulia. Kami akan memerangi kalian bersama Nabi itu. Tapi ketika ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka tahu ini Nabi. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Ada tidak orang tua yang tidak kenal anaknya? Tidak ada. Kenapa mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hasad. Kenapa hasad, Pak? Sebab orang Yahudi itu keturunannya Nabi Yakub. Jadi kita kenal dengan nama Bani Israel. Israel itu namanya Nabi Yakub. Jadi hati-hati kita. Kalau mau celah itu orang-orang Yahudi di sana yang kurang ajar itu, yang bunuh orang-orang Palestina, jangan sampai ini di antara fatwa para ulama, jangan sampai kita mengatakan semoga Allah melaknat Israel. Hati-hati. Bilang saja Yahudi.
Sebab Israel itu namanya Nabi Yakub, nama lainnya Nabi Yakub. Kenapa mereka hasad? Kok ini nabi yang terbaik, makhluk yang termulia, penutup para nabi, datang dari jalurnya Nabi Ismail, bukan datang dari jalurnya Nabi Ishak. Hasad mereka. Harusnya ini kan datang juga dari jalurnya Nabi Ishak, datang dari jalurnya Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa datang dari jalurnya Nabi Ismail? Mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Ternyata nabi yang terbaik ini bukan dari jalur keturunan mereka. Hasad. Bahayanya penyakit hasad, Pak. Bisa menjadi sebab mereka menolak kebenaran. Kenapa anaknya Nabi Adam membunuh saudaranya? Hasad. Hasad. Bukan karena dia tidak sayang sama saudaranya. Hasad. Kenapa iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam? Hasad. Saya ini yang sudah ribuan tahun menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ribuan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok tiba-tiba disuruh sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Ya enggak mungkin lah. Hasad. Bahayanya penyakit hasad. Makanya Pak, diantara disyariatkan zikir pagi sore itu, ya, zikir pagi sore ini kedengaran Pak? Suara kita bertanding dengan suaranya anak-anak ini. Ya wajar anak-anak ketemu luas-luas itu ibu. Di antara zikir pagi sore yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita Pak, membaca 3 kul. 3 kali qul huwallahu ahad, 3 kali qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali qul a'udzu birabbin nas setelah salat, setelah masuk waktu subuh dan setelah masuk waktu asar. Baca itu. Di antara tujuannya adalah melindungi dari penyakit hasadnya orang lain. Sebab hasad itu bahaya. Dan juga melindungi supaya kita jangan hasad kepada orang. Sebab hasad itu tadi bisa menyebabkan kita membunuh orang, bisa menyebabkan kita menolak kebenaran. Padahal jelas. Ya, kemudian kita baca apa yang kita baca tadi di sholat maghrib. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dibakar. Masyhur ya kisahnya Pak ya. Dikasih api unggun. Nyala dilempar beliau ke dalam api. Bunyi api ini unggun itu saking besarnya api unggun, krotok. Ya kan begitu kalau kayu kena api ya, bunyi. Saking besarnya api itu dilempar beliau ke dalam api. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, kita terbakar oleh api yang menyala-nyala. Setelah Allah Subhanahu wa taala bebaskan, apa kata beliau? Ayat yang kita baca pertama tadi, qala wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, saya akan berhijrah pergi kepada Rabbku, niscaya dia akan memberikan saya petunjuk. Beliau meninggalkan negerinya menuju ke negeri Syam, yaitu Baitul Maqdis. Apa pelajaran yang pertama yang kita ambil? Disyariatkannya hijrah. Orang yang paling pertama hijrah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hijrah itu banyak bentuknya Pak. Hijrah dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Kalau di sebuah negeri kita sudah tidak mampu melaksanakan, menegakkan syiar-syiar agama kita, maka wajib atas dia untuk hijrah ke negeri di mana dia bisa menegakkan syiar-syiar Islam itu. Itu hijrah yang pertama, hijrah tempat namanya. Hijrah tempat namanya. Kemudian yang kedua, hijrah pelaku. Kan di negerinya tadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sang penyembah berhala. Bahkan disebutkan bapaknya itu pembuat berhala. Azab namanya. Bapaknya itu pembuat berhala. Dia tidak bisa menegakkan syiar di sana, maka dia tinggalkan negerinya, sekaligus dia tinggalkan para pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Kenapa harus ditinggalkan Pak? Apalagi sekarang yang namanya hijrah sudah viral ya. Sudah jadi kata-kata apa ya? Pokoknya bahkan ada komunitas hijrah. Ya, hijrah sunnah, hijrah ini. Ya. Tapi yang perlu dipahami Pak, hijrah itu menuntut tekad, kebulatan tekad.
Dia harus bisa meninggalkan orang-orang yang selama ini dia temani bergaul. Bukan artinya jangan bergaul sama sekali, tidak. Tapi kalau dia khawatir akan membahayakan hijrahnya, harus dia tinggalkan. Sebab kalau dia tidak tinggalkan, Pak, cepat atau lambat dia akan kembali ke kebiasaannya. Coba begini lihat, ada orang yang berhenti mabuk-mabukan, tapi dia bergaul terus dengan pemabuk. Hitung jari bagi saja, hitung hari atau paling tidak hitung bulan, dia akan kembali minum minuman keras itu. Sebab dia tetap bergaul. Akan muncul lama-lama merasa tidak enak, akhirnya kembali lagi ke kebiasaannya. Maka dia harus tinggalkan. Kalau betul hijrahnya, dia harus tinggalkan orang-orang yang bisa memberikan pengaruh buruk kepadanya. Memang berat, Pak. Berat itu. Apalagi kalau sudah muncul, soalim, mau dibilang, itu kan tantangan semua itu. Tantangan semua. Kemudian yang berikutnya, hijrah perbuatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang mau dikatakan muhajir itu, orang yang berhijrah itu, bukan mujahid, mujahid itu ikannya. Al muhajir, orang yang berhijrah itu adalah mereka-mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang berat. Perkara yang berat. Apalagi kalau dunia kita ada di situ. Dunia kita ada di situ. Nah, seperti tadi misalnya, dia penjual minuman keras, penjual miras. Dia harus tinggalkan amalan itu kalau dia betul-betul hijrah. Persoalannya selama ini pendapatannya dari situ saja. Nah, itu berat itu. Makanya diantara amalan, diantara perbuatan yang paling besar pahalanya itu adalah hijrah. Dan hijrah yang benar. Dan yakinlah, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jaminan, walaupun itu perkara yang sangat berat. Nabi memberikan jaminan tinggal keimanan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ganti yang lebih baik. Dan ini sudah banyak teman-teman kami yang buktikan. Saya punya beberapa teman kuliah dulu, Pak. Ada yang sudah sampai manajer di bank. Sudah manajer, sudah kepala cabang. Resah hatinya, gundah gulana. Dia tinggalkan, hidupnya tenang. Waktunya dia kerja di bank, tidak bisa beli mobil. Begitu dia berhenti, dia buka warung, sudah bisa beli mobil. Ini banyak yang buktikan. Tinggal bagaimana ketawakkalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil, lihat kata Nabi Ibrahim, saya akan berhijrah pergi kepada Rabbku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi saya petunjuk. Hidayah itu, Pak, harus dicari. Bukan tinggal longkang-longkang kaki di rumah. Pokoknya kalau Allah sudah beri saya hidayah, saya pergi saja kayak sholat di masjid. Nah, seperti itu caranya. Lihat Nabi Ibrahim, saya akan hijrah, dia lakukan betul amalan. Baru kemudian beliau mengatakan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi saya hidayah. Lihat di akhir surat As-Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina." Dan mereka-mereka yang bermujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami, harus mujahadah dulu, harus berjuang dulu. Apa kemudian kata Allah balasannya? Lanahdiyannahum subulana. Pasti dan pasti akan kami berikan hidayah petunjuk ke jalan-jalan kami. Harus berusaha dulu, Pak. Kenapa kita tidak sholat? Belum, Pak, dapat hidayah. Nanti kan caranya mau dapat hidayah kalau tidak pernah ke masjid, tidak pernah belajar sholat, tidak pernah menggerakkan dirinya untuk sholat. Ya betul, untuk sholat itu butuh hidayah, tapi untuk mendapatkan hidayah yang lebih besar, laksanakan dulu amalan ketaatan itu, paksa dulu diri kita, Pak. Diseret mentom itu tubuh. Apalagi kalau sholat subuh, baik sesar itu dingin tomi boy. Apalagi kalau sholat subuhnya biasanya di akhir-akhir tahun itu, sudah belum setengah 5 sudah masuk waktu subuh, lagi enak-enaknya tidur. Bosi-bosi tomi boy, sudah bosi-bosi, buat timparu, tambah tidak nih. Memang butuh dipaksa diri kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian kata beliau,
Setelah itu beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahilah saya anak yang soleh. Pelajaran pertama. Saya minum dulu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah apa hubungannya? Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun doa kita belum dikabulkan. Apa hubungannya? Ini Nabi Ibrahim berdoa, Pak Rabbi habli minas solihin, berilah saya anak yang soleh. Di usia beliau, sebagian ulama mengatakan usia 89 tahun, sebagian mengatakan umur 93 tahun. Kuna kita ada tera merapa, toami, loyomi. Kalau jadi tembak tapi tera merata abai. Tapi lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak pernah berhenti berdoa. Beliau pernah, ya Allah berilah saya anak yang soleh. Jangan pernah berhenti, Pak. Kadang doa kita sekarang, Pak, kadang doa kita itu, kita berdoa sekarang minta sesuatu, jangan langsung berharap, oh saya sudah berdoa sekian tahun, saya belum dikabulkan. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala tunda pengabulan doa kita. Lihat, ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberi Fir'aun dan tentaranya zina, perhiasan dunia. Setelah itu Nabi Musa mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun. Setelah ayat itu, saya lupa lanjutkan ayat itu, saya tidak bisa hadirkan. Setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad ujibat da'watukuma. Sungguh saya telah kabulkan doamu wahai kalian berdua, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun. Ayat yang berdoa ketika Nabi Musa berdoa dan ayat ketika Allah mengabulkan doa langsung disambung, tidak ada ayat perantara. Tapi tahukah kita berapa jarak berdoanya Nabi Musa? Padahal Allah sedang mengatakan saya kabulkan. Ketika Nabi Musa berkata hancurkan bala Fir'aun dan bala tentaranya, Allah langsung mengatakan saya telah kabulkan doamu wahai Musa. Kapan Fir'aun dibinasakan? Setelah 40 tahun kemudian. Tapi Allah sudah mengatakan saya kabulkan doamu. Kalau kita mengatakan, karena sudah dikabulkan dan tidak berhancur-hancur ke Firaun. Tapi tidak seperti itulah. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta terus. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta sesuatu, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak diberi di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu. Yakin. Sebab kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah seorang hamba tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberi balasan. Barang siapa melakukan kebaikan sedikit apapun, pasti akan lihat dia balasannya di dunia, tidak dia akan lihat di akhirat. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, yakini dulu itu pertama, saya ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian ulama sebagian menukil ucapan Umar. Dari Umar bin Khattab mengatakan, ketika saya berdoa, saya tidak peduli. Bukan artinya tidak berharap, tidak. Ketika saya sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak terlalu peduli lagi apakah yang saya minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena ketika saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sangat besar. Itu nikmat yang sangat besar. Kata para ulama, ucapan kita ketika mengatakan alhamdulillah, ketika kita mendapatkan nikmat, kita dapat misalnya hadiah. Tiba-tiba ditelepon sama Telkomsel, Pak, kita dapat, tidak pernah mendaftar ini, cuma diundi secara acak. Tiba-tiba ditelepon sama Telkom atau Telkomsel, Pak, kita dapat hadiah Pajero Sport, atau langsung bilang Alphard, ada lebih di atas lagi Lamborghini misalnya.
Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka ketahuilah alhamdulillah ini lebih besar nilainya dibanding Lamborghini yang kita terima. Kenapa? Lamborghini ini akan hancur, akan jadi warisan, sementara ucapan alhamdulillah kita itu akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita akan jumpai nanti di akhir akhirat pahalanya. Kemudian pelajaran berikutnya, ini jam berapa masuk Isya, Pak? Biasa kalau 19.20. Saya diingatkan Pak ya, biasa kalau bicara biasa lupa waktu kita. Lihat doanya Nabi Ibrahim, apa yang beliau minta? Apakah beliau, ya Allah, saya dikasih begini sama kaumku karena saya dibakar oleh kaumku karena saya tidak punya harta, saya orang miskin, beri saya harta. Tidak. Apakah beliau mengatakan, ya Allah, saya dikasih begini kaum sama kaumku karena saya orang rendah, tidak punya kekuasaan, beri jadikanlah saya raja. Apa yang beliau minta? Habli minas solihin, berilah saya anak keturunan yang soleh. Kenapa minta anak yang soleh? Sebab anak yang soleh itu perbendaharaan yang tiada duanya. Harta terbaik di dunia, harta terbaik di akhirat. Di dunia, dia akan mengangkat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia akan menjaga nama baik orang tuanya. Dia akan mengangkat derajat dan harkat kedua orang tuanya. Ketika kita meninggal di alam barzakh, doa-doanya akan terus mengalir kepada kita. Kan kita sudah hafal hadisnya, Pak. Di antara 3 amalan yang tidak terputus adalah salah satunya apa? Doanya anak yang soleh. Di alam barzakh kelak, dapat di hari kiamat kelak. Ini di dunia sudah ada, di alam barzakh kita dapatkan. Di akhirat kelak, anak yang soleh akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Bahkan kalau anak kita penghafal Al-Quran, hidup di atas Al-Quran, kita akan dinaikkan di atas mimbar cahaya, diberi mahkota dari cahaya. Makanya minta anak yang soleh. Makanya lihat doa para nabi, Pak. Di antara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini salah satu. Doanya beliau yang lain, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya, anaknya juga dimintakan doa, dari menyembah berhala. Dari menyembah berhala, ini sebenarnya butuh pembahasan sekian kali pertemuan. Tapi lihat, karena dia khawatir anaknya ini, anak keturunannya ini akan digelincirkan oleh syaitan dan menyembah berhala, menjadi orang-orang musyrik. Lihat doanya Nabi Ibrahim yang lain masih terkait dengan keturunannya. Rabbana ja'alna muqimas shalah, ja'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah saya, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku pun seperti ini. Lihat doanya di akhir suratul Furqan. Di akhir suratul Furqan. Di antara sifatnya ibadur rahman apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabbku, jadikanlah pada istri-istri kami, pasangan-pasangan kami. Bukan artinya perempuan tidak bisa berarti tidak, karena azwajina itu bisa berarti suami, bisa berarti perempuan, istri. Pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata. Dan jadikanlah kami petunjuk, imam, penuntun, panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jangan pernah berdoa orang tua. Di antara doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa seorang orang tua terhadap anaknya. Jangan pernah putus asa mendoakan anak kita senakal apapun dia. Mana mangga benar itu anak jangan pernah berhenti mendoakan. Sebab ya, pernah ada yang datang kepada salah seorang syekh, dia mengadu, ya syekh, anak saya sudah saya kasih begini, sudah saya kasih hukum, saya kasih masuk pesantren, sudah begini, tapi tetap saja begitu hebat, nak minta ampun, nakalnya luar biasa. Apa kata syekh ini? Satu saja nasihat beliau, berapa kali kau doakan anakmu dalam sehari? Akhirnya setelah beliau senantiasa orang yang datang melapor senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Anak yang tadinya nakalnya luar biasa berubah. Sebab hati seorang hamba itu di antara jari jemari Rahman, dibolak-balikkan sekehendaknya.
Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau seorang imam besar dari seorang zaman tabi'in, muridnya para sahabat. Ya, kisah tobatnya Fudail ibn Iyad ini kisah yang luar biasa, tapi bukan tempatnya di sini kita bahas. Beliau pernah berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, ya Allah, sungguh saya telah mendidik Ali dengan kemampuan saya. Nama anak beliau Ali, dipanggil Abu Ali, nama anaknya Ali. Saya telah mendidik Ali dengan kemampuan saya, tapi saya tidak berhasil. Ya Allah, didiklah Ali untuk saya. Doa seorang bapak yang soleh untuk anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Fudail bin Iyad menjadi imam, pemimpin ulama di antara pemimpin ulama di zamannya. Tapi ada satu rahasia yang perlu kita renungkan. Kalau kita mau anak kita menjadi anak yang soleh, jadilah dulu kita anak yang soleh terhadap orang tua kita. Itu dulu, Pak. Kalau kita mau anak kita yang menjadi anak yang soleh, sementara kita anak yang toleh di hadapan orang tua kita, akan orang luis kalau anda tidak eco. Mau anaknya soleh, sementara dia sendiri kurang ajar terhadap orang tuanya, bagaimana caranya? Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita mau anak-anak kita mendoakan kita setelah kita meninggal, maka doakanlah orang tua kita sekarang. Kalau masih hidup berbaktilah, maka Allah akan Subhanahu wa taala akan membuat anak kita berbakti kepada kita. Tapi kalau tidak, jangan bermimpi. Kata sebahagian para ulama, jika seandainya engkau cuma mampu mendoakan orang tuamu 5 kali sehari, dia doakan, Pak. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia doakan 5 kali dalam sehari. Kata ulama ini, jika engkau cuma mampu mendoakan orang tuamu 5 kali dalam sehari, engkau masih dihitung anak durhaka. Bayangkan. Kenapa? Lihat waktu-waktu mustajabah untuk berdoa, Pak. Minimal kita sujud berapa kali dalam sehari? 34 kali. Itu baru sholat wajibnya, belum sholat sunnahnya, belum antar azan dan iqamahnya. Terkumpul mungkin ratusan waktu mustajabah berdoa untuk mendoakan orang tua kita. Kita cuma doakan 5 kali dalam sehari. Bukan artinya bilang kalau begitu tak jangan mau poin deh. Ini pelajaran untuk kita. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta anak yang soleh. Jadikan anak-anak kita kalau dia sudah lahir jadi anak yang soleh. Tapi sekali lagi, jadilah dulu anak yang soleh terhadap orang tuanya kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kemudian kami berikan dia kabar gembira dengan anak yang sabar. Halim itu diantara maknanya adalah sabar. Akan kelihatan kesabarannya. Nah, di sini ketika Nabi Ismail lahir, ini kisah tentang Nabi Ismail. Adapun di surah yang lain, saya lupa di surah Al-Zariyat, itu kisah tentang Nabi Ishak. Kalau ini Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail lahir, bayi merah ini, anak yang masih kecil ini, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Disembeli? Belum disuruh sembeli, belum. Dikasih dulu pendahuluan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendahuluan dulu. Tes kecil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mati. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anak yang masih merah ini, yang masih bayi ini dengan istrinya ke lembah Mekah. Ditinggalkan di situ, dikasih air ya paling 1 botol, dikasih makanan sedikit, ditinggalkan. Dites dulu ini, baru tes kecil. Kalau sembelihan itu tes besar, sudah tes besar. Apakah Nabi Ibrahim ketika disuruh meninggalkan anaknya ini lembah, tidak seperti sekarang Mekah. Pada saat itu betul-betul padang pasir, sejauh mata memandang cuma pasir, tidak ada pohon, apalagi orang. Apakah Nabi Ibrahim
Ya, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin kita sudah negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi kan bisa ya. Oh, ya Allah, jangan menggolongkan aku, masa aku tinggal masih merah ini. Baru-baru lahir anak satu-satunya lagi nasi di sini. Disuruh tinggalkan di lembah. Masya Allah, padang pasir, tidak ada air, tidak ada pohon. Di peralihan musim panas saja dengan musim dingin itu, di atas itu suhu di Makkah itu 40 derajat kurang lebih. Apalagi di musim panasnya itu bisa sampai 50 derajat. Apakah Nabi Ibrahim negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Apa pelajaran yang kita ambil? Ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, jangan hukum anakku yang lain, atau berilah saya perintah yang lain. Nah, demikianlah kita seharusnya sebagai seorang muslim. Kalau datang perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak usah mengatakan tapi. Jangan mengatakan tapi. Kalau tidak bisa laksanakan, bilang saja saya tidak bisa laksanakan, sudah. Jangan cari alasan untuk menghindar. Sebab di antara penyebab membinasakan orang-orang terdahulu itu sebabnya itu. Bertanya sama nabinya, sudah bertanya ya tapi. Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Kalau kita ya sudah, kita cari cara gimana caranya supaya jangan sampai. Kemudian lihatlah bagaimana Hajar alaihissalam atau radhiyallahu taala yang menanggapi perkara itu. Ketika beliau sudah ditinggalkan, ini disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau, Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya, di tafsir ayat, salah satu ayat di surat Ibrahim. Maka berkatalah Hajar kepada suaminya, ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di tempat seperti ini, tidak ada pohon, tidak ada air? Kan wajar ya, seorang wanita yang baru melahirkan anaknya masih kecil ditinggalkan di padang pasir yang gersang ini. Wajar yang bertanya. Nabi Ibrahim tetap berjalan, diikuti oleh Hajar, berjalan sampai 3 kali bertanya Hajar. Pertanyaan yang ketiga beliau mengatakan, a'amara rabbuk, apakah Rabbmu yang memerintahkan engkau ini? Maksudnya apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini? Maka Ibrahim mengatakan, "Na'am ya." Lihat istri yang solehah ini, neneknya Nabi kita Rasulullah SAW, buyutnya Nabi kita, wanita yang solehah luar biasa ini. Apa kata beliau? Idzan la yudhayyibuna, kalau demikian pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Tawakalnya, percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai puncaknya. Kalau Allah yang perintah, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan kami. Pergilah. Maka pergilah Nabi Ibrahim sampai kepada desa lembah yang agak tinggi sedikit, di sebuah dataran yang lebih tinggi daripada lembah Mekah sekarang. Beliau menghadap ke Ka'bah dan berdoa, Rabbana inni askantu biwadin min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana yuqimas shalah. Beliau berdoa. Kemudian itu pelajaran yang kedua, bagaimana ketawakalan dan persangkaan baiknya Siti Hajar atau Hajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Ibrahim, ketundukan beliau kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu namanya masih bahayu Pak, menyusu, ya, netek sama ibunya, habis ASI, habis air. Kan nanti bisa ada ASI kalau orang tuanya konsumsi makanan, konsumsi minuman, ini sudah habis semua. Sudah habis semua, sudah tidak ada lagi yang tersisa. ASI sudah kering. Sementara Nabi Ismail ya, belum jadi nabi. Ismail alaihissalam, Ismail kecil ini menangis kehausan, dan namanya anak kecil menangis kehausan. Tapi lihatlah Hajar, apakah ketika beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakan kami, kemudian beliau tinggal saja di tempatnya. Wah, datang tahu itu air kalau ada, pasti Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada kita.
Tinggal saya duduk pasrah di situ. Allah, berdoa saja pasti Allah turunkan apakah hujan atau apa kan teman. Nah, Hajar tak seperti itu. Akal beliau jalan. Harus dicari yang namanya rezeki itu. Tidak bisa kita tinggal duduk-duduk saja. Maka terkenal ya dengan apa yang namanya disebut sa'i. Beliau naik ke Bukit Sokor. Melihat tidak ada yang kelihatan, tidak ada orang, tidak ada. Pokoknya tidak ada yang kelihatan kecuali pasir sejauh mata memandang. Turun bolak-balik. Berusaha. Pelajarannya yang namanya tawakal, Pak. Tawakal itu nanti benar kalau dia berdoa kepada Allah, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menempuh sebab. Itu baru tawakal yang benar. Kalau dia cuma tawakal tinggal di rumahnya, pokoknya dia kelaparan, tawakal saja kepada Allah, dia itu yang bawakan makanan. Itu bukan tawakal namanya. Kata para ulama, barang siapa yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menempuh sebab. Dia mau naik umroh tapi dia tidak pergi cari uang. Ada orang yang seperti ini, atau dia mau makan tapi dia tidak pergi cari nasi misalnya. Dia tidak cari berkah misalnya. Ada orang yang seperti ini, dia bergantung tawakalnya semata. Kata para ulama, ini orang yang rusak akalnya. Sebaliknya kalau ada orang yang berusaha saja tapi tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kata para ulama ini adalah orang yang rusak akidahnya. Harus jalan dua-dua, Pak. Harus jalan dua-dua. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha. Tapi ada juga kelirunya kita. Nah, karena sudah mau berusaha, sisa tawakal mau pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu caranya. Tawakal itu harus ada dari awal, bukan nanti setelah berusaha. Karena dia begitu, Pak. Hubungannya kan, sudah mau berusaha, kita tawakal mati kepada Allah. Apa maksudnya? Nanti dia bertawakal setelah dia berusaha. Ini keliru. Tawakal itu sudah harus ada di awal. Sebelum dia berusaha, dia tawakal dulu. Kemudian dia menempuh sebab. Setelah dia menempuh sebab, hasilnya tinggal dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara hikmahnya, Pak. Kenapa setiap kita hendak melakukan pekerjaan, kita dianjurkan mengucapkan Bismillah. Apa maksudnya Bismillah? Itu ucapan yang mengandung tawakal, Pak. Saya meminta tolong dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala supaya seluruh urusan saya ini lancar. Itu hikmahnya, Pak. Jadi Bismillah itu bukan sekedar ucapan, wah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu maknanya. Di antara bentuk tawakalnya kita sebelum melakukan pekerjaan dengan mengucapkan Bismillah. Kan mau makan Bismillah, mau menulis Bismillah, mau pakai baju Bismillah, semuanya. Keluar dari rumah Bismillah, semuanya. Kemudian hampir masuk waktu, Pak, ya. 3 menit lagi. Ketika Hajar alaihissalam sudah capek, sudah 7 kali wanita yang baru melahirkan di tengah padang pasir yang sangat panas, berapa kira-kira kemampuan tenaga beliau? Safa Marwah itu kurang lebih 200 atau 400 meter, kurang lebih atau lebih kurang dari itu. Bolak-balik mendaki, naik turun. Akhirnya beliau keletihan. Ketika beliau kembali ke tempatnya, beliau melihat malaikat, bukan dalam bentuk aslinya, Pak, ya. Beliau melihat malaikat sedang menghentakkan kakinya ke tanah, yang dari tanah itu sebagian riwayat mengatakan air Zam-Zam itu keluar dari hentakan kakinya Ismail alaihissalam. Allah taala alam, tapi Imam Tabari menyebutkan bahwa itu adalah hentakan kakinya malaikat. Dari bawah hentakan kaki itu keluarlah terpancar air yang sangat deras. Maka berkatalah Hajar, Zam-Zam, Zam-Zam artinya berkumpul. Itulah asal namanya air Zam-Zam. Berkumpul. Itu artinya Zam-Zam, berkumpul. Itu artinya. Apa pelajarannya? Bahwa terkadang pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita. Lihat Hajar alaihissalam, dia cari air di mana? Di puncak Safa. Dia cari air di mana? Di puncak Marwah. Ternyata air itu ada di bawah? Di bawah telapak kaki anaknya. Pelajaran yang berikutnya, bahwa pertolongan itu kadang Allah Subhanahu wa taala akhirkan. Kadang Allah Subhanahu wa taala akhirkan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal faraja ma'al kar." Sesungguhnya jalan keluar itu bersama kesempitan. Makin sempit kita, maka pertolongan makin dekat. Ketika kaum muslimin diserang, dikepung, maka berkatalah sebagian para sahabat, "Mata nasrullah?" Kapan datang pertolongan Allah? Maka Allah mengatakan, "Ala inna nasrullahi qarib." Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Jadi ini pelajaran, Pak, bahwasanya makin hebat, makin sempit kondisi kita, selama kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu pasti ada hikmah di belakang itu. Kita tahu atau tidak, yakini saja. Menutup pertemuan kita ini, malaikat itu berkata kepada Hajar, menyampaikan kabar gembira bahwa sesungguhnya anak ini dan bapaknya akan membangun Baitullah di sini. Hikmahnya adalah, lihatlah bagaimana Baitullah sekarang. Walaupun sekarang yang berdiri bukan di atas pondasi Nabi Ibrahim, tapi siapapun yang bertawaf di situ, siapapun yang meminum air Zam-Zam, siapapun yang mengelilingi Ka'bah, siapapun yang melakukan sa'i, maka Ibrahim alaihissalam, Hajar alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam ikut mendapatkan pahalanya. Sebab mereka lah yang memberi contoh pertama kali. Jadi selalu ada hikmah di balik semua apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu atau tidak, yakinlah bahwa pasti ada kebaikan di belakang semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini mungkin Pak, sebenarnya ada sampai penyembelihan Nabi Ismail, tapi ya waktu sudah habis membatasi kita. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain kita bisa lanjutkan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab diantara nama Nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, selain Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah saja itu cuma 4 kali disebut di dalam nama beliau langsung di dalam Al-Quran. Ini mungkin yang sempat kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.